Selamat sore, perkenalkan nama saya Oreyeta Imaraya dengan NIM D1A120058 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mereview salah satu skripsi dari mahasiswa jurusan Agribisnis angkatan 2015. Adapun informasi skripsi yang direview, judul skripsi, saluran pemasaran tanaman hias, studi kasus pada usaha Citra Flower di Kelurahan Pewatu. Instansi Universitas Halu Oleo, nama penyusun Jamie Carmel, tahun 2020. Deskripsi singkat. Skripsi ini mengulas mengenai saluran pemasaran yang telah diterapkan untuk produk tanaman hias dan efisiensi pemasaran produk pada usaha tanaman hias di Citra Flower. Pada judul tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Dengan kelebihan, penggunaan judul skripsi sudah terpenuhi karena sudah jelas, singkat, dan mudah untuk dipahami. Adapun kelemahannya yaitu pada judul ini, seharusnya judul yang dalam kurung diberi penulisan garis miring. Kita masuk yang kedua yaitu abstrak. Kelebihan dari abstrak ini, abstrak pada skripsi ini sudah memenuhi kriteria panduan penulisan dalam skripsi, beri tentang inti dari penelitian dan judul yang telah dilakukan. Kelemahannya, spasi pada isi abstrak ini tidak sesuai dengan panduan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan bab. Bab 1, pendahuluan. Saat ini banyak orang yang tertarik dengan tanaman hias, baik yang dilakukan untuk menghiasi perakangan rumah maupun hanya sekadar hobi. Tanaman hias merupakan tanaman yang memiliki nilai keindahan dan daya tarik tertentu. Selain itu, memiliki nilai ekonomis untuk keperluan hiasan di dalam maupun di luar ruangan. Karena mengandung arti ekonomis, tanaman hias pun dapat diusahakan menjadi suatu bisnis yang menjadikan keuntungan yang besar. Usaha tanaman hias di Sulawesi Tenggara merupakan jenis usaha yang belakangan ini hanya banyak ditemui, khususnya di kota Kendari. Usaha ini dapat berupa budidaya tanaman hias ataupun gabungan dari keduanya. Potensi peminat atau pasar tanaman hias dewasa ini cukup besar, mengingat semakin banyak perumahan, perkantoran, ataupun hotel yang berada di kota Kendari. Konsumen dari usaha ini meliputi konsumen individu, konsumen perusahaan atau industri, atau pedagang. Dalam bab 1 ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, penulisan latar belakang yang telah penulis paparkan sangat sudah jelas, dan pembaca dapat mengetahui alasan penulisan ini mengangkat judul ini. Kelemahannya, pada paragraf 1 hanya memiliki satu kalimat. Penulisan pengutipan pada akhir seharusnya di dalam kurung. Spasi antar paragraf tidak ditulis dengan spasi 2. Rumusan masalah. Kelebihan dari rumusan masalah ini, rumusan masalah yang dicantumkan sudah sangat baik karena berkaitan dengan inti dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat merangkum isi penelitian skripsi tersebut. Menurut saya, dari rumusan masalah ini saya tidak mendapatkan sebuah kelemahan. Tujuan dan kegunaan. Kelebihannya, tujuan dan kegunaan penelitian ini sudah sangat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dan tujuan dan kegunaannya sudah begitu saling berkaitan. Dan di sini juga saya tidak menemukan adapun kelemahan. Masuk dalam bab 2 atau tinjauan pustaka. Deskripsi teori. Memiliki kelebihan, tinjauan pustaka sudah sangat mengikut kriteria yang ada dalam penjelasan tinjauan pustaka tersebut, menjelaskan tentang judul yang diangkat dalam skripsi ini. Pada penelitian terdahulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan setiap bauran pemasaran di pasar buah kota Kendari, yaitu aspek produk dan aspek harga, sudah cukup baik. Aspek tempat sangat baik dan aspek promosi belum terlaksana dengan baik. Dengan kelebihan, urutan penulisan tahun sesuai dengan panduan skripsi. Jadi pada penelitian terdahulu ini
Penulis skripsi ini telah mengikuti panduan bagaimana dengan melihat tahun urutan yang lebih dahulu dan diurut sampai yang paling terakhir. Saya tidak mendapatkan kelemahan dari penelitian terdahulu ini. Kita masuk dalam bab 3, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Usaha Citra Flower, Kelurahan Poatu, Kecamatan Poatu, Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai November 2019. Objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Usaha Citra Flower di Kelurahan Poatu. Penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat maupun karakter yang khas dari suatu kasus meliputi tahapan kegiatan. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan responden, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait dengan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Prosedur atau teknik pengumpulan data. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan wawancara, pencatatan, dan observasi. Yang kelima, variabel penelitian. Identitas responden produk, harga, saluran pemasaran atau marketing. Dalam konsep definisi operasional, yang pertama, usaha Citra Flower yakni salah satu tempat penjualan tanaman hias yang berada di Kelurahan Poatu, Kecamatan Poatu, Kota Kendari. Yang kedua, tanaman hias merupakan tanaman hortikultur non-pangan. Berbeda dengan sayur-sayuran atau buah-buahan, tanaman ini dibudidayakan untuk diminati keindahannya atau nilai estetiknya. Yang ketiga, dalam konsep definisi operasional ini, jenis tumbuhan hias yang banyak diminati di Citra Flower ada 6 jenis tanaman hias, yaitu tanaman hias aglonema, yang kedua tanaman hias bonsai, tanaman hias palm, tanaman hias anggrek, tanaman hias pucuk merah umur. Yang keempat, biaya produksi adalah sumber seluruh korban yang dinilai dengan uang, baik tunai maupun yang diperhitungkan dalam tanaman hias, dinyatakan dalam rupiah atau tahun. Yang kelima, harga adalah nilai jual beli dari suatu produk tanaman, di mana setiap tanaman beda jenis berbeda pula nilai jual belinya atau per potnya. Yang keenam, saluran pemasaran merupakan berbagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang ketujuh, produk dalam penelitian ini merupakan jenis tanaman hias yang diperjualbelikan oleh pedagang. Yang kedelapan, prosesor share merupakan presentasi bagian harga yang diterima pengelola. Yang kesembilan, farmer share merupakan presentasi bagian harga yang diterima oleh petani produsen. Bagian H, analisis data. Dalam analisis data ini memiliki dua analisis, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis margin pemasaran. Hasil dan pembahasan. Bagian A, gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum wilayah merupakan deskripsi ringkas terkait kondisi geografis dan demografis wilayah penelitian. Penggambaran ini dibatasi pada letak geografis dan luas wilayah penelitian, keadaan topografi, serta sarana dan prasarana sosial ekonomi. Bagian B, keadaan geografis. Kelurahan Poatu merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Poatu, Kota Kendari. Kelurahan Poatu memiliki batas wilayah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Abili Dalam. 3.
Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Watulondo. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe. Bagian C, keadaan iklim. Keadaan demograf, keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Dan keadaan pertanian. Bagian D, hasil penelitian. Profil usaha, identitas responden, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusaha. Bagian E, efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran berarti terciptanya keadaan di mana diperoleh kepuasan bagi semua pihak, yaitu produsen, lembaga pemasaran, dan konsumen. Pengukuran untuk mencapai efisiensi yaitu antara lain kepuasan konsumen terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diterimanya adalah merupakan output tata niaga atau pemasaran. Memiliki kelebihan hasil dan pembahasannya sudah jelas bahwa penjualan bunga langsung menuju ke produsen. Dengan kelemahan pada penulisan kutipan nama tidak menggunakan koma. Baik, kita masuk pada bab yang kelima, yaitu simpulan dan saran. Bagian A, simpulan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Saluran pemasaran tanaman hias pada usaha Citra Flower di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari menunjukkan bahwa produsen menjual hasil produk tanaman hiasnya dengan menyalurkan langsung kepada konsumen yang akan membeli produk tanaman hias sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, presentasi bagian harga yang diterima produsen atau farmer share, yaitu dapat diketahui pada masing-masing produk yang hanya mengeluarkan biaya pemasaran, yaitu produk tanaman hias cemara dengan persentase 58%. Sudah efisien karena lebih besar dari 50%. Dan produk tanaman hias anggrek juga sudah efisien dengan persentase 56%. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1. Pola saluran pemasaran yang terjadi pada usaha Citra Flower di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari sebaiknya lebih dikaji lagi dengan baik agar lebih meningkatkan total pendapatan bagi produsen tanaman hias. 2. Pemerintah agar lebih memperhatikan pemasaran tanaman hias di Kota Kendari dan membuat program binaan bagi pedagang mengenai saluran pemasaran sehingga saluran pemasaran tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik pada masanya yang akan datang. Dengan kelebihan pada simpulan yang telah ditulis sudah jelas sesuai dengan pembahasan, begitupun saran yang dimasukkan agar bisa menunjang skripsi ini agar lebih sempurna dan jelas ditujukan pada siapa saran tersebut diberikan. Adapun kelemahannya yaitu penulisan tanda baca yang digunakan tidak sesuai dengan sistematika penulisan. Pada saran tidak ada dicantumkan saran untuk peneliti selanjutnya. Demikianlah penjelasan saya tentang mereview skripsi dari salah satu mahasiswa jurusan agribisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.